Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini aplikasi RPSOB terbaru yang sudah direvisi. Di kanan atas ini profil, bisa dilihat profil semua program studi sudah lengkap. Tinggal dilihat nama prodinya, kelihatan nama kaprodi, kemudian profil lulusan sudah sesuai dengan di kurikulumnya, kemudian CPR-nya juga sudah sesuai, dan struktur kurikulum dan permutaan CPL ke mata kuliah sudah ada. Contoh fikih dakwah semester 2, 2 SKS, CPL 1, ilmu dakwah CPL 8, CPL 2. Sudah pemetaan sesuai dengan dokumen kurikulum ya. Bapak Ibu Kaprodi bisa mengecek ulang. Jadi semua 34 prodi sudah ada di dalam. Baik, fitur terbaru ini ada unggah cadangan dan unduh cadangan. Nanti kita coba. Kalau misalnya ini fiturnya Bapak Ibu bisa setelah membuat misalnya disimpan nanti eee backup, maka tidak perlu lagi mulai dari awal, tinggal diunggah saja. Jadi bisa diulang lagi untuk merevisi. Baik, kita coba menyusun RPS eee, dengan ini ya, aplikasi ini dengan cara yang lebih ringkas. Contoh mata kuliah saya di fikih dakwah, kelihatan mata kuliahnya bobot SKS semesternya sudah. Kemudian tanggal penyusunan tinggal diklik ini Bapak Ibu, misalnya disusun tanggal 22 hari ini. Kemudian dosen pengembang tinggal diketik namanya, akan muncul langsung nama gelarnya. Dosen pengampu, saya sendiri contoh tinggal diklik. CPL-nya yang B, bagian B tidak usah diotak-atik Bapak Ibu karena sesuai sudah dengan kurikulum ya. Jadi, ndak perlu ditambah karena ini sesuai dengan, dokumen kurikulumnya prodi. Kecuali kalau misalnya ada update terbaru, nanti kita bisa edit kembali. Langsung ke bagian C, deskripsi bahan kajian. Eee, Tinggal diklik ini generate, AI untuk deskripsi, akan dibuat deskripsi sambil kita tunggu, eee, membuat deskripsi mata kuliah. Oke, sudah jadi deskripsi singkat mata kuliahnya seperti ini. Kemudian bahan kajian, bisa manual paste di sini Bapak Ibu bahan kajian yang dari, RPS sebelumnya atau yang Bapak Ibu biasa ajarkan, copy saja kemudian paste di sini. Kalau enggak, misalnya mau aplikasi membuatkan tinggal diklik auto generate seperti ini. Sambil kita tunggu. Oke, akan dibuatkan sekitar 14 bahan bahan kajian materi ya. Oke, sudah seperti ini. Ada 14. Kemudian kita buat CPMK. Generate AI CPMK akan dibuat menggunakan rumus SMART. Dia time bound T-nya dia sesuai manajemen waktu, kemudian capaian. Nanti ini berbasis juga dengan taksonomi Bloom level 3 ke atas ya. Sudah ini. Ini kalau menganalisis C4 demonstrasikan itu psikomotor 3, menghargai itu sudah afektif 3 itu sudah kelihatan di sini. Oke, anggap sudah selesai di CPMK. Selanjutnya kita ke rencana. Ini rencana Bapak Ibu bisa ditambah ini, mungkin Bapak Ibu yang mungkin biasa proyek kelompok, yang PJBL, ada praktikum, studi kasus bisa ditambah ini. Contoh kalau mau menambah proyek kelompok tinggal ditambah seperti ini. Berarti harus disesuaikan kalau di sini misalnya proyeknya nilainya 10, maka mungkin saja tugas individu dikurangi menjadi 15. Oke. Oh, bisa di tugas individu. Misalnya ini 15, ini berarti ini 20. Oke, supaya 100% bobotnya. Taruhlah seperti itu. Kalau Bapak Ibu tidak mau nambah proyek kelompok bisa dihapus. Contoh seperti ini dihapus saja. Saya tidak mau pakai proyek kelompok, cukup ini saja.
Pastikan 100% Bapak Ibu ya. Oh, berarti mungkin di UASnya ditambah menjadi 35 contoh, supaya 100%. Oke, kemudian menyusun daftar pustaka, pustaka utama tinggal diklik ini. Bapak Ibu bisa manual di sini ya. Eee bisa dipaste, klik yang ini, baru dipaste saja di sini, di-copy dari, RPS lamanya. Tapi kalau mau dibuatkan sama AI tinggal diklik, ini ya. Tunggu kita dijadikan di Google Scholar, kemudian di Google Books, di repository, di OJS, itu akan dijadikan seperti ini. Contoh ini hasilnya sudah utama pendukung. Kalau mau ditambah silahkan tambah sendiri. Perangkat lunak, perangkat keras, mungkin ada yang pakai, saya mungkin ada pakai Mindjet, mungkin ada pakai, YouTube, silakan Bapak Ibu bisa tambah sendiri di sini. Perangkat keras, laptop, LCD proyektor, mungkin bisa pakai TV, mungkin ada yang mau pakai papan tulis, silakan. Tinggal disesuaikan saja kebutuhannya Bapak Ibu, perangkat keras dan perangkat lunaknya. Kemudian ini yang bagian, sebelum terakhir, ini membuat 16, pertemuan ya. Silahkan Bapak Ibu bisa pilih, contoh Bapak Ibu sukanya mengajar pakai apa? Role playing, mungkin seperti yang di Piaut ya, Discovery, mungkin pakai PJBL, silahkan dipilih. Kalau nggak dipilih, otomatis nanti aplikasi yang memilihkan. Tapi, kalau saya sih biasa memilih sendiri supaya, benar-benar sesuai, yang biasa cara kita mengajar kan beda-beda Bapak Ibu. Oke, anggap pakai 3 ini, kemudian tinggal diklik ini. Nah, proses generate ini Bapak Ibu bisa dilihat di sini, itu akan dibuat minggu 1 sampai ke minggu 16. Jadi mohon menunggu sekitar ya 2-3 menit lah sampai selesai ini. Ini prosesnya sedang berjalan menyusun 16 pertemuan. Sambil menunggu Bapak Ibu ya, eh, pastikan bahwa bahan kajian ya, tentunya Bapak Ibu kan bahan kajiannya spesifik gitu ya. Kalau ndak mau dibuatkan sama aplikasi ini, saya lebih sarankan menggunakan bahan kajian sendiri, atau dan juga misalnya Bapak Ibu punya, eee, pustaka utama, pustaka pendukung sendiri gitu. Itu lebih efektif karena Bapak Ibu lebih tahu, materi yang diajarkan, referensi apa yang dibutuhkan, itu lebih karena setiap dosen masing-masing punya, kekhususan sendiri. Jadi saya lebih menyarankan agar menggunakan bahan kajian dan pustaka sendiri saja. Oke, sambil kita tunggu sudah minggu ke-11 berjalan, minggu 13, minggu 15 ada studi kasus. Oke, pertemuan ke-16 yang terakhir sudah. Ya. Oke, sudah jadi nih Bapak Ibu bisa diedit di sini kalau ada yang mau diedit. Kalau sudah dianggap bagus Bapak Ibu difinalisasi saja. Finalisasi ini sudah kelihatan dia RPS-nya jadi, pengembang RPS, pengampunya, kemudian ketua prodinya otomatis sudah, kemudian, CPMK sudah, deskripsi sudah, bahan kajian sudah, pustaka sudah. Oke. Ini dia baru pertemuan 1 sampai kita lihat cek sampai pertemuan ke-16 di UAS sudah ada ya. Oke, ya. Oke, kalau sudah dianggap selesai Bapak Ibu di-download Word-nya di sini. Jangan ya simpan RPS bikin dakwah, kemudian download juga backupnya ini. Suatu siapa tahu ini Bapak Ibu akan mau merevisi kembali tanpa menggenerate ulang dari awal, klik ini. Di-download juga backupnya cadangan. Kemudian ini juga untuk diekspor ke Sispo ya. Tinggal diklik ini ekspor ke Sispo. Oke.
Nah, sekarang coba kita buka yang eee, hasilnya ya. Oke, ini hasil downloadnya seperti ini sudah jadi. Dia masih berbentuk portrait. Bapak Ibu edit sedikit layoutnya supaya orientasinya menjadi landscape. Panjang kertasnya ya ke samping bukan ke bawah. Marginnya narrow saja supaya dia benar-benar menyesuaikan. Dikecilkan logonya seperti ini. Baru kemudian ya penyesuaian-penyesuaian diedit sesuai dengan template-nya LPM tentunya. Silahkan Bapak Ibu diedit saja. Oke, ini sudah jadi. Kemudian kalau sudah selesai, disimpan file Word-nya itu save as eh, doc. Sudah RPS bikin dakwah aparat orang lain. Oke, ingat ya simpannya ke docx ya Bapak Ibu ya, sudah. Oke, ini sudah jadi. Kemudian bisa dilihat tadi sekarang ekspor ke Sispo ya. Sudah di-download tadi expose yang ke Sispo Bapak Ibu, silahkan dibuka lagi Sisponya. Contoh saya buka Sispo saya seperti ini. Oke, buka SIM akademik ya. Kalau Bapak Ibu sebagai lihat di bagian daftar mata kuliah perkuliahan, daftar mata kuliah, Bapak Ibu yang diberikan sebagai pengampu biasa sudah ini ya. Oke, ini dashboardnya Bapak Ibu. Kalau punya saya kan sudah terisi. Saya akan mengisi ulang. Contohnya cara mengimportnya ya. Saya klik ini Bapak Ibu. Fikih dakwah tadi mata kuliah detail RPS. Oke, detail RPS ini saya akan rapikan. Contoh ini tujuan mata kuliah saya masukkan CPMK ya. Saya ubah dulu tujuan mata kuliah. Sementara tujuan mata kuliah itu mana tujuan? Saya biasa pakai CPMK. CPMK. Tujuan mata kuliah. Oke, saya copy baru saya paste di sini. Paste and match style. Oke, baru saya blok ulang, baru saya taruh bikin satu normal text, saya kasih dia begini. Sorry, salah saya. Oke, ini seharusnya di sini di tujuan mata kuliah ya. Tujuan mata kuliah. Baru kemudian ditekan heading, normalkan lagi supaya begini. Kemudian saya copy ulang ini deskripsi mata kuliah. Copy deskripsi mata kuliah, silahkan ditaruh di sini. Kemudian materi pembelajaran, di copy aja tadi. Ini materi pembelajaran, ya, copy, baru paste di sini. Di otak-atik aja normal jadi heading, baru kemudian dikasih nomor kayak begini. Pustaka utama bisa di copy juga, pustaka utama seperti ini ya. Pustaka pendukung juga. Oke, di copy pustaka pendukung. Oke, media perangkat lunak. Oke, sudah. Kemudian di-upload RPS-nya tadi itu Bapak Ibu ya, RPS Fikih Dakwah. Oke, saya upload filenya seperti ini. Kalau sudah disimpan. Simpan. Nah, cara mengimport rencana pembelajaran Bapak Ibu ini penting. Saya hapus dulu karena saya sudah bikin ya. Saya hapus dulu 2021. Oke. Saya hapus dulu. Saya mau import sekarang. Hmm, saya hapus. Sorry, ini karena punya saya sudah lengkap, jadi saya hapus dulu. Ini cara mengimport
supaya Bapak Ibu tidak menginput satu persatu karena membutuhkan waktu ini menginput satu persatu di sini. Saya pahami Bapak Ibu dosen biasa malas di sini karena, membutuhkan waktu jamang-jamang menginput per tabelnya ini kan membutuhkan waktu, copy paste itu, melelahkan. Jadi saya sudah siapkan, file importnya supaya otomatis. Ini kan kalau tambah manual Bapak Ibu kan di sini, capek ya, input pertemuan keberapa, apa, itu capek sekali. Nah, saya sudah ingat tadi Bapak Ibu yang di ini ekspor ke Sispo kan sudah kita klik ya. Nah, di bagian ini ingat rencana pembelajaran, aksi yang warna oranye ini diimport data. Oke, pilih file yang sudah kita download tadi. RPS Sispo Fikih Dakwah. Mana tadi ya? Hmm, kode mata kuliahnya 203. 203. Oke, ini dia. Sip. Oke, sudah import data. Jedang, sudah selesai Bapak Ibu ya. 16 langsung masuk seperti ini. Oke, sekarang kita kembali ke daftar. Lihat dia Fikih Dakwah. Coba kita print detail RPS, cetak apakah sudah bagus? Ya, seperti ini. Ya, sudah rapi. Oke, Bapak Ibu itu langkah singkatnya dari membuat, RPS, kemudian, eee menjadikannya Word supaya jadi filenya seperti ini, kemudian, ekspor ke Sispo seperti tadi, kemudian sekarang backup JSON. Ini membackup Bapak Ibu, eee, diklik saja backup ini, saya sudah copy tadi ini cadangan ini. Oke, misalnya Bapak Ibu, contoh saya reset, ini kan kalau mau mulai baru seperti ini ya, kosong. Jadi, aplikasinya mulai dari baru. Jadi Bapak Ibu tiba-tiba, saya mau perbaiki lagi RPS saya, nggak perlu lagi mengulang awal memilih nama prodi dari sini, cukup unggah cadangan di sini. Unggah cadangan, klik dia ini mata kuliahnya 203, unggah saja, maka otomatis semua data RPS itu akan kembali seperti ini. Jadi nggak perlu repot mengulang dari awal ya, kelihatan. Nah, sudah. Oke, itu dia fitur untuk yang baru Bapak Ibu supaya bisa mengunggah cadangan, supaya bisa merevisi kembali, filenya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kita ketemu lagi di, apa namanya, kita akan diskusi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.